Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya, taufik hidayah dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka ingin menceritakan kisah mulai terjadinya nama Kampung Kupu, yang harapan saya mudah-mudahan masyarakat Kampung Kupu, generasi muda Kampung Kupu dan selanjutnya mengetahui tentang kisah dan cerita sejarah nama Kampung Kupu. Mudah-mudahan apa yang akan saya ceritakan senantiasa mendapat berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, pula kepada para pengikutnya yang masih setia mengikuti ajaran dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak akan mendapat syafaat beliau. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak Ketua RW Sekampung Kupu, Bapak Ketua RW 03, Bapak Ketua RW 04, Bapak Ketua RW 5, dan Bapak Ketua RW 13. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, para stadiz, dan juga tokoh ibu yang senantiasa aktif di dalam pembinaan masyarakat maupun dalam pembinaan agama, dalam talim-talim kaum ibu yang ada di Kampung Kupu. Juga yang saya hormati dan saya cintai seluruh pemuda generasi penerus masyarakat Kampung Kupu, yang ingin saya ceritakan ini untuk Anda semua agar mengetahui riwayat terjadinya nama Kampung Kupu. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin. Berikutnya, dari mana saya tahu sumbernya mengenai riwayat ini? Pertama, saya terima dari Kong Kepu bin Apit. Beliau sangat antusias sekali memberikan respon kepada saya untuk dapat menceritakan ini, dan sekaligus pula beliau memberikan suatu catatan-catatan singkat mengenai riwayat Kampung Kupu. Beliau berkata, Haji Abdul Bari, silakan ini terima risalah ini, cerita Kampung Kupu, dan silakan ceritakan kembali kepada masyarakat Kampung Kupu. Insya Allah, jawab saya demikian. Kemudian sumber kedua saya terima dari Kong Juki bin Pating. Beliau adalah kakak saya, kakak sepupu, dan beliau pun pernah bercerita tentang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan sampai tokoh pencaksilat yang ada di Kampung Kupu. Beliau ceritakan kepada saya, dan saya catat semuanya di dalam buku catatan saya. Ketiganya, sumber ini saya terima dari rekan saya, Bapak Muhammad bin Imang. Beliau adalah teman seperjuangan saya sejak muda sampai hari ini. Cuma kegiatannya beda. Beliau di bidang seni, saya di bidang olahraga. Namun sama-sama aktif di dalam kegiatan pembinaan masyarakat Kampung Kupu. Beliau pun telah membantu saya mengingatkan siapa-siapa tokoh dari masuk Kupu, termasuk sesepuh-sesepuhnya. Jadi hari ini, hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, saya dengan saksikan
oleh beberapa saksi, diantaranya anda asli yang merekam ini, kemudian anak saya Maulai Ahadi yang kebetulan alhamdulillah kembali dari Bangka hari ini karena akan menyaksikan haul ibunya yang akan dilaksanakan pada malam minggu yang akan datang. Baik, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai mengenai kisah Kampung Kupu ini. Di dalam cerita yang kami terima dari Kong Kepu bin Apit, bahwa Kampung Kupu dulunya sebenarnya namanya Kampung Karanganyar, yang dikepalai oleh Aki Mandor Kumpi Kaik disebutnya. Jadi mandor pada waktu itu, Kampung Karanganyar itu dipimpin oleh Kumpi Kaik. Pada saat itu tiba-tiba datanglah kupu-kupu yang berwarna kuning, jutaan datang di pohonan yang ada di sekitar pohon waringin kurung, yang sampai istilahnya pohon tersebut ketutup warna kuning dari kupu-kupu yang jutaan itu. Timbul perasaan, apa maksudnya ini kedatangan kupu-kupu ini? Itu demikian perasaan dari Kumpi Kaik. Sehingga pada saat itulah Kumpi Kaik itu mengumpulkan para tokoh masyarakat Kampung Kupu saat itu untuk memusyawarahkan apa ini artinya ada banyak kupu-kupu ini. Kesimpulan bahwasanya mungkin ada firasat baik untuk nama kampung kita. Untuk itu baiklah kita ganti aja nama kampung kita ini dari Kampung Karanganyar menjadi Kampung Kekupu. Nah, sejak itulah oleh Kumpi Kaik Kampung Karanganyar itu diganti dengan nama Kampung Kekupu. Sampai hari ini Kampung Kekupu itu masih menjadi kampung kita tercinta. Kemudian cerita berikutnya, apa bilang Kumpi Kaik? Nah, sekarang hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan kampung, maka kita sekarang harus kita pelihara bersama kampung kita yang sudah namanya sekarang Kampung Kupu. Mudah-mudahan masa depan daripada orang-orang yang tinggal di Kampung Kupu, kemudian generasi-generasi yang Kampung Kupu nanti akan meneruskan nama ini untuk selamanya. Demikian amanat dari Engkong atau Kumpi Kaik. Sebelum cerita panjang lebar, saya akan ceritakan ini bahwa urutan Kampung Kupu ini kalau disebut urutan mandor lah ceritanya. Saya akan mulai dari pertama, mandor Kampung Kupu ini adalah Kumpi Kaik. Keduanya mandor tua Kumpi Biran. Ketiganya Engkong Apit atau Kumpi Apit. Keempatnya Engkong Ram. Kong Ram itu adalah bapaknya Kong Ramin yang masih ayahnya ibunya Pak Rohmat seberang wetan itu. Jadi Kong Ram ini sebagai mandor yang keempat. Kemudian mandor kelima adalah Kong Minah. Sebutnya Pak Kong Minah Amang itu terkenal sebagai mandor yang kelima. Setelah itu zaman revolusi, Kong Minah istilahnya ngilik keluar Kampung Kupu karena dimusuhi oleh nikah pada saat itu, sehingga beliau mengungsi dan terjadilah kekosongan ini diganti dengan mandor yang dinamakan Engkong Muhayar atau istilahnya mandor Ayar. Itu pun tidak lama karena diganti oleh Engkong Entong atau Engkong Samah. Engkong Samah pun sebentar, tidak lama karena langsung zaman kita ini atau zaman kemerdekaan sudah datang, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan
Jadi Indonesia sudah dinyatakan resmi berdaulat, walaupun tahun 1745 sudah dinyatakan merdeka. Resminya penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember tahun 1949, dan mandor pun berubah diganti kepada Mandor Amsir yang atau disebut terakhir ini Bapak Haji Amsir. Karena Kampung Kupu ini berubah jadi kelurahan, maka Bapak Haji Amsir saat itu ditunjuk sebagai calon lurah Kampung Kupu. Jadi calonlah waktu itu ada 3 calon, yaitu Pak Amsir, Kong Rarat, dan satu lagi kalau nggak salah ya Pak Ramin kali kalau nggak salah. Jadi yang terpilih Pak Haji Amsir sebagai lurah Kampung Kupu. Nah, Mandor Kupu diganti oleh Pak Mandor Cocong. Selanjutnya Pak Mandor Cocong, maaf jadi terus dulu nih. Pak Mandor Cocong diganti oleh Pak Amar bin Disan, yang sewaktu disebut Pak RK Amar sebutnya. Setelah Pak RK Amar, Kampung Kupu dipimpin oleh Bapak RK Kotong Tonge almarhum. Nah, setelah Pak Kotong Tonge digantilah mandor terakhir Bapak Mandor Narmin Dimun sebagai mandor terakhir. Karena sejak itu maka Kampung Kupu dipecah menjadi 3 RW, yaitu RW 3, RW 4, dan RW 5. RW 3 dipimpin oleh Bapak Atta Amsir, RW 4 dipimpin oleh Pak Muhammad Imang, dan RT 5 dipimpin oleh Pak Sanan Conat. Kembali kepada cerita bahwasanya masyarakat Kupu ini sudah benar-benar mengikuti alam kemerdekaan sejak tahun 50 yang dipimpin oleh Pak Haji Amsir tadi, sampai kepada terakhir Pak Narmin Dimun sebagai ketua atau mandor Kampung Kupu. Berikutnya saya akan coba untuk memberikan nama-nama supaya generasi muda tahu bahwa Kampung Kupu ini dulunya banyak orang-orang tua kita ya yang memang sangat berjasa bagi kepentingan Kampung Kupu. Saya sebut satu persatu sekarang. Untuk tokoh-tokoh atau sesepuh bagian Kupu sebelah barat, dulu disebutnya seberang kulon itu kalau bisa bahasa kita sekarang. Pertama, Kong Koin atau Kong Sadi. Kong Koin itu ketelah anak, tapi panggilan aslinya Kong Sadi. Kedua, Kong Haji Niman atau populer disebut Kong Haji Jakur. Berikutnya Kong Mika, selanjutnya Kong Tarmah, Kong Baar. Kong Baar itu bapaknya Kong Ramin Lian, dan Kong Simpang. Kong Simpang itu rumahnya yang sekarang di sebelah barat kantor kelurahan Rangpanjaya. Nah, itu yang sebelah barat. Kemudian orang-orang tua kita, sepuh kita sebelah utara, dulu disebutnya Blok Sereh itu. Satu Kong Sadiman. Kong Sadiman. Kemudian kedua Kong Saman. Kong Saman, kemudian Kong Gamung, dan Kong Jarak, situ sebelah utara. Memang nggak banyak karena waktu itu tanahnya masih terisi tanaman-tanaman sereh dan lainnya. Jadi rumah belum banyak. Nah, ini kembali kepada Kupu Tengah nih. Kupu Tengah Selatan memang sangat banyak sekali sesepuh orang kita yang sangat berjasa untuk kepentingan Kampung Kupu. Saya sebutkan mulai dari Kong pertama, Kong Mandor Ram sebelah utara itu, Kong Aminah Amang, Kong Haji Kebi, Kong Bacung, Kong Murah, Kong Nawir, Wa Iyo itu ya sebutnya juga Wa sebutnya. Kemudian Kong Enjang, Kong Siman itu sebutnya Kong Moon juga gitu. Lalu Kong Saman, Sadi, Kong Salim atau Kong Kelim, Kong Biing, Kong Pungut, Kong Ipong, Pameli, Kong Entong, Pasamah, Kong Saari Kapung, Pak Ipong, udah 2 kali ini tadi.
Kong Dul, bapaknya Pak Haji Amil Geming, Kong Nasinimung, Kong Nailin. Jadi kalau di blok tengah emang cukup banyak ini orang-orang itu kita sepuh kita. Kong Siri, Kong Mipa, Kong Sipa, Kong Haji Ribut, Kong Sari Kocil, Pak Haji Ipong, Kong Nimin. Kong Nimin ini Bapak Nimah, sebutnya itu bapaknya Kong Samin Marmah sana. Kong Kaju, Kong Nisan Iming, nah, Kong Debeng, Kong Sai, Kong Rali, Kong Bilong. Kemudian Kong Sanen, Nona. Kemudian Kong Kemat. Itu banyak sekali yang dicatat oleh dicatat oleh saya, sebutan dari Kong Kepu dan Kong Juki. Kemudian Kupu Timur, dulu sebutnya seberang wetan ini. Kong Saleh itu bapaknya Kong Noar, Kong Kiban atau Kibah, Kong Sidi. Nah, Kong Sidi ini adalah ahli pencak silat. Zaman dulu itu beliau guru silat. Kong Ian ini Pak Noar, Kong Pungut dan Kong Disan. Kong Disan ini kongnya atau bapaknya Pak Eka Amar. Jadi kalau dilihat daripada tokoh-tokoh masa lalu, ini tinggal keturunannya sekarang di Kampung Kupu tuh umumnya jadi pemimpin, baik sebagai RW, baik sebagai RT, maupun sebagai tokoh-tokoh masyarakat setempat. Jadi alhamdulillah hasil daripada didikan orang-orang tua dulu, jadi Kupu ini alhamdulillah perkembangannya cukup baik. Saya akan coba perkenalkan walaupun tidak sempurna atau tidak lengkap barangkali, ini sebagian saja. Untuk tokoh agama di Kampung Kupu, pertama Kong Kebeng. Kong Kebeng itu sebutnya Kong Rebot. Kong Siman itu Kong Moon. Terus Kong Saman Sadi, Kong Salim Kelim, Kong M Ratna, Kong Haji Ambil Geming, Kong RT Saimun, Bentong ini Kong Samah nih, bapaknya Kong Gudin. Pamutar juga anaknya daripada Kong Samah. Kong Dul ini panggilnya Kong Mai, bapaknya Kong Haji Gemil. Kong Ipong ini bapaknya Pak Haji Ajab atau bapaknya Pak Romli. Kemudian Pak Haji Ipong ini Pak Haji Asim, kebetulan ya orang tua saya, supaya yang mengurus saya dari bayi sampai saya dewasa, sampai ngawinin dan sebagainya, diasuh oleh beliau. Kemudian Pak Maruf Mangu ini tukang ajan dulu di musola, dan kemudian lalu pindah ke Jakarta, ke Mampang Perapatan gitu. Kemudian Kong Amang ini ya uaknya atau Pak gedenya Pak Haji Burhan HM. Ini Kong Amang nih, dia aktif dan sangat ibadahnya kuat sekali. Kemudian Pak Muhayyar sebelah utara itu, beliau adalah ayah daripada Pak Acep Kelana. Kemudian saya perkenalkan tokoh-tokoh silat. Tokoh silat ini dari dulu menurut cerita dari Kong Juki, di antaranya namanya Kong Sipa. Kong Sipa ini juga ahli silat, termasuk Kong Mipa. Itu rumahnya kalau dulu itu kalau sekarang kira-kira di wilayah RT 6 R4 di situ, jadi dekat telaga Serengseng di atasnya. Itu di situ Kong Sipa dan Kong Mipa di situ termasuk. Dan selanjutnya Kong Siri juga di situ. Dan yang terkenal lagi tokoh silatnya adalah Kong Encan. Kong Encan itu asalnya orang Kupu, kemudian kawin dengan orang Rawadenok, kemudian tinggal di Rawadenok. Kong Encan ini memang pemimpin silat pada saat itu, dan semua orang-orang Kupu juga berguru sama beliau, termasuk saya pernah ikut sama-sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian tokoh silat selanjutnya adalah Kong Haji Nacang. Kong Haji Nacang ini sebagai pionir pencaksilat di blok kita, sebagai murid dari Kong
Encan tadi. Kemudian para Minlian ini tokoh silat yang di RW 3 seberang kulon, termasuk Kong Haji Ribut, termasuk Pak Nairan, Pak Galung. Nairan ini juga tokoh silat di sana. Kemudian Pak Saib, nah di blok sini dah di RW 5. Beliau juga pemimpin silat. Itulah barangkali beberapa kisah Kampung Kupu beserta tokoh-tokohnya. Kemudian kepada kegiatan lainnya pada saat itu memang di Kupu ini olahraga sepak bola sudah dimulai dari zaman Pak Ramin, di zaman Pak Saat, di zaman Pak Giran. Jadi sepak bola sudah terkenal di Kupu. Jadi main kemanapun kadang-kadang ya menang melulu gitu istilahnya. Atau enggak ya jarang kalahnya. Itu cerita yang saya terima dari waktu itu Kong Giran seberang kulon. Pak Giran itu adalah ayahnya dari Pak Kotong Rindon dan lain-lainnya. Jadi alhamdulillah makin kesini sepertinya Kupu itu berkembangnya cukup baik. Bahkan sejak tahun 1982, 80-an lah, itu perkembangan organisasi pemuda di Kupu sudah banyak tumbuh. Antara lain di Kupu Barat di RW 3 itu ada yang namanya IRKB, organisasi pemuda IRKB, dan pendirinya adalah Bapak Haji Muhammad Soleh pada waktu itu. Ikatan Remaja Kupu Barat, IRKB, Ikatan Remaja Kupu Barat. Alhamdulillah. Kemudian di RW 4 ada 2 organisasi pemuda, itu adalah Ariska dan Tunas Muda. Itu pun kegiatan pemuda seperti di Ariska dan Pemuda ini sangat positif sekali, karena di samping taklim, pendidikan agama, juga olahraga dan sebagainya berkembang. Kemudian di RW 5 ada organisasi pemuda RIS BMK, Remaja Islam Bina Muda Krida. Alhamdulillah pendirinya pada saat itu ya saya dengan teman-teman, antara Bang Sahril, Amar Jasasi, anak saya, dan lain-lain. Sampai hari ini sepertinya masih ada. Termasuk GPKS, Gabungan Pemuda Kupu Selatan, itu masih ada. Pendirinya adalah Pak Ustadz M. Rusli. Pembinanya termasuk pendirinya, dan dalam pendidikan agama, olahraga dan sains dan lainnya memang cukup baik dan berkembang. Kemudian kalau di seberang utara sekali, dulu ada organisasi pemuda namanya Rangkas, tapi sekarang katanya sudah tidak giat seperti dulu karena tokoh-tokohnya penerusnya agak kurang gitu. Meskipun demikian, barangkali Kampung Kupu ini bukan saja terkenal karena keunikannya daripada masyarakatnya, tapi juga memang kegiatan-kegiatan yang menonjol ya sangat kelihatan sekali, baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Kalau guru-guru dari luar pada saat saya masih kecil, yang kita ketahui adalah guru-guru dari luar itu, pertama Bapak Kiai Haji Abdul Karim. Beliau guru ngaji Kuro, berasal dari Lebak Bulus. Beliau adalah orang tua dari Pak Haji Muniri, Pak Haji Yasin, Pak Muhammad Yasin, dan memang pernah tinggal lama di kampung kita, Kampung Kupu ini. Keduanya Bapak Kiai Haji Makmun, atau istilah populernya Bapak Guru Gamu, itu tinggalnya di Sawangan. Beliau juga pernah ngajar di Kupu ini, dan banyak murid-muridnya dari beliau. Kemudian berikutnya Kiai Haji Abdul Wahab, itu beliau dari Kiai Pondok Terong, sering ngajar di sini. Di samping beliau sebagai tugas di kantor urusan agama, memang sering dakwah di kampung kita ini. Dan berikutnya adalah Bapak Kiai Abdul Karim Pondok Cina. Nah, itu disebutnya Bapak Kiai Haji Abdul Karim ini, atau kalau di Mampang disebut ya Kong Haji Niot, karena istrinya di Mampang itu ada Ibu Niot. Nah, ini dengan pembinaan beliau-beliau, maka agama baik di Mampang, di Kupu, maupun Rawadenok dan sebagainya, sekitarnya Parung Bingung,
alhamdulillah jadi orang-orang tua kita pada saat itu benar-benar ikut belajar ngaji dari tangan kiai-kiai pada masa itu. Kemudian yang perlu saya perkenalkan adalah seorang tokoh agama yang berasal dari Banten dan Cirebon. Itu disebutnya Aki Mandar. Aki Mandar ini adalah tokoh agama utama yang menyebarkan agama Islam di Kupu sebelum datang kiai-kiai yang lain. Makamnya pun ada di makam Caringin. Dan pada saat saya kecil, itu ada tanda-tanda di situ, ada gubuk. Kemudian banyak dipakai neduh kambing-kambing apabila sedang hujan, itu ada gubuk. Kemudian nggak tahu pada suatu ketika gubuknya tidak ada atau ada yang bongkar. Tapi saya yakin bahwa sekarang peninggalan-peninggalan itu masih ada. Di antaranya pecahan-pecahan genteng itu di sekitar itu sekarang ada. Justru saya sebagai pengurus makam berinisiatif untuk menanamkan pohon beringin putih di makam beliau. Jadi sekarang sudah cukup besar pohon beringin putihnya itu. Dan pada suatu ketika dulu Pak Haji Burhan HM menanyakan kepada saya di mana kira-kira kuburan Kong Haji Aki Mandar ini. Nah, saya tidak pastikan, tetapi tanda-tanda itu saya jelaskan bahwa dulu di sini ini ada kandang, kemudian dicopot dan akhirnya ada tanda-tanda pecahan genteng. Nah, saya yakin bahwa insya Allah disitulah makam dari Aki Mandar yang mulia yang sebagai penyebar agama Islam di kampung kita. Akhirnya dengan inisiatif yang baik sekali, Haji Burhan berinisiatif untuk memagar makam itu dengan pagar-pagar yang rapi sekali sehingga kalau berziarah ke sana ya tidak kotor, jadi kelihatannya cukup bersih. Barangkali itu sepintas cerita mengenai asal mula Kampung Kupu dengan segala kegiatannya dan tokoh-tokoh yang perlu saya perkenalkan, yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk masyarakat Kampung Kupu khususnya dan untuk generasi muda, generasi penerus pada umumnya, agar mereka tahu sejarah kampungnya sendiri. Apabila ada kekurangannya dan kelemahannya, itu atas kekurangan dari saya pribadi. Dan kalaupun ada manfaatnya, ya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi apa yang kita telah kerjakan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.